Selamat siang, selamat pagi, Ibu Kepala Badan Litbang Hukum dan HAM. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu Rinti Pratama yang mungkin mengakses dari waktu Jakarta. Selamat siang untuk Bapak Ibu Rinti Pratama maupun pejabat lainnya yang mengakses dari wilayah tengah maupun timur Indonesia. Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kami sapa Ibu Kabada. Selamat pagi Ibu Kepala Badan Litbang Hukum dan HAM. Selamat pagi, Pak Kadif. Ibu, senang bisa bertemu dengan Ibu. Sama, senang juga, walaupun secara virtual. Pertama-tama, mari kita lihatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Kuasa. Karena kehadiratnya kita masih dapat diberikan nikmat sehat, kemudian dapat berkumpul meskipun sebagian besar melalui virtual dalam kegiatan opini yang bertajuk tentang optimalisasi peran PK dalam rangka mendukung revitalisasi berbagai pemasyarakatan. Mungkin untuk memberikan waktu, Ibu izin Buka Badan, kami akan persilakan Bapak Sakanwir Menkumham Maluku untuk melaporkan jalannya kegiatan pada masyarakat. Itu kami waktu yang cepat mempersilakan kepada Bapak Sakanwir. Baik, terima kasih Pak Kadif Administrasi selaku PLT Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu, pejabat tinggi pertama, pejabat pengawas, pejabat administrator, dan penelitian Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta jajarannya, serta Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir di samping kiri saya, Pak John dari Universitas Patimura Ampon, dan Kepala Biro Hukum masih sementara dalam perjalanan dulu kepada yang kami hormati peserta sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah Maluku, diskusi daring obrolan peneliti. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dan berkumpul untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah melalui diskusi daring obrolan peneliti dengan tema optimalisasi peran PK dalam rangka mendukung revitalisasi penyelenggaraan kemasyarakatan. Sebelum pelaksanaan kegiatan ini dibuka secara resmi, perkenankanlah kami melaporkan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berikut. Satu, dasar hukum pelaksanaan. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah dan hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 43 tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan bidang hukum dan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 44 tahun 2016 tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Poin kedua, kegiatan sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah melalui diskusi dari obrolan peneliti opini terbuka untuk umum. Tiga, maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk menghasilkan kesamaan serta pemahaman persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait peran pemimpin kemasyarakatan atau PK dalam rangka mendukung revitalisasi penyelenggaraan kemasyarakatan. Empat, kegiatan ini akan dilaksanakan melalui metode daring yang dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama akan membahas mengenai bagaimana konsep teoretikal revitalisasi penyelenggaraan kemasyarakatan. Sesi kedua akan membahas mengenai bagaimana keterlibatan pemilih kemasyarakatan dalam mendukung revitalisasi kemasyarakatan, dan sesi yang ketiga akan membahas terkait optimalisasi peran PK dalam rangka mendukung revitalisasi penyelenggaraan kemasyarakatan. 5, narasumber materi disampaikan oleh 1 dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, 2 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku, dan 3 peneliti Balitbang Hukum dan HAM. 6 peserta dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari unsur masyarakat, praktisi, mahasiswa, dan seluruh jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku. Ketujuh, kegiatan sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah melalui diskusi dari obrolan peneliti di Provinsi Maluku, IBA dari DIPA, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2021. Bapak dan Ibu, saudara dan para hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang kami dapat sampaikan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga terlaksana kegiatan sosialisasi pada hari ini. Sekiranya ada masuk kesalahan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami akhiri, kami mohon dengan hormat berkenan Ibu Kepala Badan Hukum dan Balitbang HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dapat membuka kegiatan sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM wilayah Maluku, diskusi obrolan berdari secara resmi. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku yang telah memberikan laporan kegiatan. Untuk selanjutnya mohon berkenan Ibu Kepala Badan Hukum dan HAM untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan opini di pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Kadifmen. Suara saya jelas didengar di Maluku? Sangat jelas, Bu. Jelas. Oke. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kakanwil, Bapak Andi Nurka, apa kabar Pak? Sehat walafiat. Ya. Ibu Bapak pimpinan tinggi Pratama, ada Bu Ses, para Kapus, Pak Kadif, dan yang kami banggakan, Ibu Bapak narasumber, ini di dalam catatan kami ada Ibu Alwiyah F. Alaidrus, hadirkah beliau? Hadir. Oh, siap. Kemudian Bapak Dr. John D. Pasal Besi, SHMH, beliau yang ada di sampingnya, jangan-jangan. Oh, siap. Selamat siang, Pak, di sana. Sudah pukul 10:30 ya, Pak? 10:30. Kemudian ada peneliti kami, Mas Trisabto, Ibu Bapak KUPT, ada teman-teman dari UPT nih kelihatannya, ada Mas Saiful Sahri, Pak kabar Mas? Iya. Kemudian Ibu Bapak hadirin yang berbahagia. Yang pertama dan utama tentunya marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas izinnya jualah pagi hari ini atau siang hari ini di sana, kita dapat bertemu walaupun secara virtual. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kami sampaikan selamat menjalani ibadah puasa bagi saudara-saudara Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ibu Bapak yang kami hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kakandil, kehadiran kegiatan obrolan peneliti atau kita singkat opini, obrolan peneliti, adalah wadah untuk mensosialisasikan hasil penelitian dari teman-teman peneliti yang pada pagi hari ini diwakili oleh Mas Trisabto atas apa yang sudah dilakukan. Tentu datanya diambil atau datanya diperoleh dari responden di wilayah terpilih atau di satuan kerja terpilih. Topik pada pagi hari ini adalah optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan dalam rangka mendukung revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Ibu Bapak yang kami hormati, ternyata peran PK ini menurut hasil penelitian dari teman-teman peneliti, nanti akan disampaikan oleh Mas Trisabto, masih ada kendala dalam mendukung revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Padahal kalau Ibu Bapak tahu persis ini, perannya sangat luar biasa. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Perannya penting strategis Ibu Bapak. Bayangkan, bukan saja pembimbingan, tapi pelayanan tahanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan, itu sangat tergantung dengan hasil penelitian kemasyarakatan atau litmas dari teman-teman PK. Jadi misalnya ini, saya ingin membacakan salah satu pasal di Permen 35 2018. Pemberian program pembinaan narapidana wajib perubahan sikap dan perilaku itu didasarkan kepada litmas. Jadi kalau di Permen 35 2018 kita ketahui ada penempatan di super maximum security, di maximum security, di medium security, di minimum security, itu semua itu didasarkan kepada litmas yang dibuat oleh teman-teman PK yang nanti dalam sidang TPP tentu menjadi rujukan utama. Itu kita baru melihat dari sisi penempatan. Belum dari sisi pemberian program pembinaan.
itu pun tergantung dari hasil litmas teman-teman PK. Jadi misalnya orang akan diberikan remisi, akan diberikan hak integrasi, semua tergantung dari litmas dari teman-teman PK. Selanjutnya, bagaimana pelayanan terhadap tahanan pun juga tergantung dari litmas dari teman-teman yang dibuat oleh teman-teman pembimbing kemasyarakatan. Ibu Bapak, kalau di Maluku, data yang ada pada kami dulu ini waktu saya masih dirjen itu nggak pernah nggak pernah isinya melebihi kapasitas. Sekarang saya melihat data isi lapas dan rutan di sana itu sudah melebihi kapasitas, walaupun persentasenya hanya sekitar 10%, tapi tetap saja ada kelebihan kapasitas. Dan kalau kita melihat jumlah PK itu juga hanya 26 orang, Ibu Bapak, di Maluku. Kalau kita melihat secara keseluruhan, ini gambaran di seluruh Indonesia. Sampai hari ini pun overcrowding. Dari kapasitas yang ada, isinya itu 269, 289, itu isi lapas dan rutan data terbaru ini, tanggal 19 April 2021. Kemudian kalau kita melihat Maluku tadi saya sampaikan sudah over isi, jadi kapasitasnya hanya 1.409, diisi oleh 1.525 orang. Dan jumlah PK atau APK itu hanya 26 orang untuk melayani 1.525 penghuni, tahanan maupun napi, serta klien. Tentu jumlah ini masih jauh dari ideal. Nah, ini ditemukan juga oleh teman-teman peneliti kami bahwa dari sisi sumber daya manusianya memang masih ada kekurangan. Ketika kita bicara masalah sumber daya manusia, kita tidak bisa melepaskan dari aspek penguasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan attitude-nya, atau kualitasnya. Nah, juga tidak bisa melepaskan diri dari kuantitasnya. Kalau kuantitasnya tadi sudah saya sebutkan. Nah, kualitasnya ini, Bu Bapak, yang harus diupdate dan diupgrade. Jangan sampai gini nih, teman-teman PK, siapapun nih yang hadir dalam kegiatan opini ini, nggak tahu isi dari Permen 35 2018, apalagi nggak tahu isi dari Undang-Undang 1295. Wah, jangan sampai nggak tahu ini. Ini keterlaluan kalau sampai ada teman-teman PK atau APK tidak tahu tugas dan fungsinya. Ibu Bapak, selain sumber daya manusia yang juga masih ada kendala, regulasi dan dukungan kebijakan. Nah, ini juklak-juknisnya dari Permen 35 2018 ini belum selesai atau disosialisasikan dengan baik. Tentu banyak faktor. Kemudian dari sisi anggaran serta sarana dan prasarana, paling tidak berdasarkan data yang diperoleh oleh teman-teman, nanti Mas Tri yang akan menyampaikan, itu ada 3 permasalahan atau 3 variabel yang mestinya ini bisa segera diatasi. Boleh sumber daya terbatas, tapi kalau kualitasnya itu di atas rata-rata, tentu masih tetap bisa diharapkan untuk memberikan perannya lebih. Tapi kalau sudah jumlahnya kurang, kualitasnya pun tidak memadai, waduh, ini akan mempersulit suksesnya penyelenggaraan pemasyarakatan pada umumnya. Ibu Bapak, dari 3 permasalahan sih kalau buat saya gampang menyampaikannya. Gimana cara mengatasinya? Ya nggak ada cara lain kecuali berkolaborasi, melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Tentu dengan mitra kerja, dengan pilar-pilar yang diharapkan bisa memberikan semangat, memberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugas fungsi yang tidak ringan ini. Selain kolaborasi, apalagi? Ya optimalisasi, Ibu Bapak. Optimalisasi apa? Anggaran, sarana dan prasarana. Ini
penting dan perlu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Bapak Pak Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, dan Pak Kadif. Pak Kadifmin ini rupanya sedang merangkap sebagai kepala divisi pelayanan hukum. Tugasnya banyak loh Pak Kadifmin. Kami titip itu selain kegiatan opini juga ada kegiatan penelitian yang harus dilaksanakan di wilayah. Nah ini kebetulan hadir Bapak Dr. John Pasalbesi, mudah-mudahan beliau bisa membantu ini. Beliau dari Fakultas Hukum Universitas Patimura. Nah barangkali mohon bantuan beliau untuk topik aktual apa sih yang harus diteliti di sana. Tentunya dalam rangka mendukung tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Topik apa kira-kira yang perlu diangkat untuk dilakukan kajian atau analisis? Karena memang ada anggarannya Pak di sana, jadi tidak bisa kerja sendiri kantor wilayah, harus kerjasama utamanya dengan akademisi dan praktisi. Mudah-mudahan hadirnya Bapak narasumber nanti bisa memberikan penguatan atas apa yang menjadi tugas utamanya yang diemban oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Ibu Bapak, saya juga ingin menyampaikan pada tanggal 3-6 Mei nanti akan diselenggarakan konferensi ilmiah internasional Pak Kakanwil. Jadi mohon dibantu untuk publikasinya. Kalau menjadi pemakalah kebetulan sudah ditutup pada tanggal 10 April, ya Pak Kakanwil? Kami bantu. Siap, terima kasih. Jadi untuk menjadi pemakalah kebetulan sudah ditutup 10 April, tapi menjadi peserta itu masih terbuka. Barangkali Bapak Dr. John D. Pasalbesi bisa menyampaikan kepada para mahasiswa, menyampaikan kepada mitra kerja, para dosen, untuk kiranya nanti bisa bergabung, Pak. Karena hadir pembicara-pembicara baik dari dalam maupun dari luar negeri, untuk membahas topik aktual yang saat ini sedang menjadi atensi kita bersama. Mudah-mudahan dalam konferensi ilmiah internasional nanti teman-teman Maluku menjadi peserta yang memberikan informasi strategis dikaitkan dengan potensi-potensi yang ada di Maluku. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami aturkan terima kasih. Pak Kakanwil, Bapak, Ibu narasumber, Pak Kadifmin, teman-teman, peserta opini yang berbahagia. Jadi reng doa, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kepada kita perlindungan, sehingga kita dengan mudah menjalankan tugas dan fungsi untuk kejayaan negeri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya diminta oleh Pak Kakanwil membuka rupanya ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan obrolan peneliti dengan topik optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan dalam rangka mendukung revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Kepala Badan Kesbang Hukum dan HAM Kemenkumham yang telah membuka kegiatan obrolan peneliti opini pada pagi atau siang hari ini. Selanjutnya mungkin Bapak. Mohon izin Bapak Ibu tim B Pratama di seluruh Indonesia, kami yang akan memandu kegiatan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat CFT PK, PK Madya, PK Muda, PK Pertama, serta Bapak Ibu hadirin dan yang kami cintai. Sesuai dengan Ibu Kepala Badan yang tadi disampaikan, memang kendala di pembinaan pemasyarakatan adalah adanya
crowded dan overstaying di lapas. Nah, ini perlu sekali peran dan fungsi TK untuk melakukan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan guna mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan pemasyarakatan dan memberikan perlakuan ketahanan dan klien. Untuk tidak memperpanjang waktu, pertama kami perkenalan dulu narasumber kegiatan pada pagi dan siang ini. Yang pertama di sebelah kiri kami ada Bapak Dr. John Dick Fatal Besi, SHMH. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon. Sedangkan yang ada di sebelah kanan kami ada Ibu Aliyah F. Alaidrus, SHMH. Beliau adalah Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku. Dan yang satu lagi nanti hadir Pak Tri Sabto W. Anugroho, SNSI. Beliau adalah peneliti Balik Hukum dan HAM yang hadir secara virtual dari Jakarta. Adapun mekanisme kegiatan opini adalah pertama nanti kami akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan ulasan ataupun paparannya 15 menit. Setelah itu nanti di akhir paparan akan kita berikan kesempatan waktu untuk melakukan tanya jawab ataupun masukan. Adapun kesempatan pertama akan kami berikan kepada Bapak Dr. John Dick Fatal Besi, SHMH. Waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih saya diminta untuk menyampaikan satu materi dari hasil penelitian terkait dengan optimalisasi peran petugas kemasyarakatan dalam rangka untuk revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Untuk memahami isu ini, maka tentunya yang pertama yang harus kita bertolak dari konsep-konsep dasar sistem pemasyarakatan. Dan kita tahu bahwa sistem pemasyarakatan itu adalah sebuah tatanan nilai, norma yang berisikan arah dan batas cara kerja pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95. Dan kita tahu undang-undang ini sudah agak lama, walaupun memang draft RUU-nya sudah siap, ya, dan mungkin tidak diketuk dalam pembahasan karena itu banyak hal yang tentunya akan mengalami banyak perubahan dengan perkembangan hukum pidana dan juga hukum penitensier yang di belakangan ini. Nah, karena itu kita perlu memahami bahwa sistem pemasyarakatan itu diselenggarakan untuk membentuk ya warga binaan pembinaan pemasyarakatan itu menjadi manusia seutuhnya, ya, dari rasa bersalah, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Itu memang nampak dalam konsep hukum KUHP tentang tujuan pembidanaan. Walaupun KUHP itu sekarang tidak punya itu, tapi dalam KUHP konsep-konsep seperti ini tidak nampak. Kemudian yang juga kita dipahami bahwa sistem pemasyarakatan itu bagian dari integrated kriminalisasi sistem. Itu yang perlu dipahami. Selama ini kesan proses peradilan itu berlangsung di tingkat penyidikan, kemudian penuntutan dan pengadilan, putusan selesai. Urusan dibina di LP itu urusan orang lapas. Padahal tidak. Kalau kita lihat dalam konteks sistem peradilan pidana ada input, raw inputnya lalu outputnya. Output itu yang dibuat di lapas itu. Dan mereka yang keluar dari lapas itu yang kemudian juga harus dievaluasi. Follow up-nya apa? Jadi jangan misalnya putusan itu sudah selesai diserahkan ke lapas lalu selesai. Padahal enggak, itu masih ada juga perjalanan yang panjang. Sebab masyarakat kita di Indonesia ini kan juga terikat dengan filosofi yang terkadang membuat orang terjebak. Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Jadi kalau misalnya orang masuk di lapas, orang menganggap stigma atau label itu sudah menganggap bahwa itu orang jahat. Padahal itu belum tentu. Ya. Mereka itu ya saya kasih dalam tanda kutip mereka ini adalah orang sakit. Sakit itu dalam arti bukan sakit fisiknya, ya, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka
ya harus melakukan proses pembinaan seperti itu. Nah, karena itu dari konsep teoretik revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, saya melihat bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan itu adalah sebuah aktivitas di mana di dalamnya terdapat berbagai subkomponen, subsistem yang terintegrasi satu dengan yang lain. Jadi sistem pemasyarakatan itu ada banyak subsistem di situ. Pimpinan, staf, ya, kemudian macam-macam sampai dengan PK itu juga ada di sana. Ada SOP, ada aturan banyak seperti itu. Dan dia terintegrasi satu dengan yang lain dan bekerja satu dengan yang lain dan saling memonitoring satu dengan yang lain. Nah, karena itu kalau misalnya sistem itu, subsistem itu terintegrasi dalam satu sistem, maka penyelenggaraan sistem peradilan itu harus benar-benar tertanggung jawab dan juga ya harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Kenapa? Ya, karena selama ini memang orang menganggap bahwa urusan orang di lembaga pemasyarakatan ya itu urusan konsekuensi dia, karena dia melanggar hukum maka dia silakan. Tapi tidak seperti itu. Ya. Kalau kita belajar baik-baik dari pendekatan hukum penitensier, orang yang dibina di sana itu adalah orang yang sebenarnya mengalami sebuah proses untuk kembali kepada masyarakat. Bagaimanapun juga mereka adalah orang warga negara Indonesia yang tidak punya hak. Saya teringat ada satu teori dari Prof. Saitapi. Teorinya namanya teori pembebasan. Teori itu intinya bahwa seseorang ada di balik trali besi itu karena dia melanggar hukum. Tapi secara psikis dia harus dikeluarkan dari pikiran-pikiran itu. Nah, ini tugas bagaimana PK melakukan proses-proses pembinaan itu secara mandiri. Nah, sebab itu maka menghidupkan dan memberdayakan kembali atau merevitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai sebuah konsep dalam filosofi yang di Indonesia itu memanusiakan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan harkat dan martabat. Ini prinsip dasar yang harus dipahami baik-baik. Nah, kemudian menyangkut konsep pemidanaan ini yang juga kita mungkin perlu pahami baik-baik. Pembinaan yang dilakukan oleh PK terhadap warga binaan pemasyarakatan di lapas itu tidak terlepas dari proses pemidanaan yang diberikan oleh peradilan. Nah, selama ini kita cuma tahu di dalam lapas kita melakukan pembinaan, itu aja. Pembinaan seperti apa itu seperti itu. Tapi pahamikah kita bahwa pembinaan itu adalah muatan berisikan tentang bagaimana seseorang itu menjadi baik untuk mengisi sekian tahun putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Nah, ada satu catatan kelemahan kita adalah ketika hakim menjatuhkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 8 tahun, dan seterusnya, PK tidak tahu. Ini maksud 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun ini untuk apa? Itu nggak pernah. Yang tahu adalah mengisi pembinaan itu. Tapi kemudian mengisi pembinaan itu dalam waktu sekian tahun dengan potong masa tahanan, potong remisi dan segala macam, itu belum tentu bisa menjawab betul seperti itu. Nah, karena itu kita harus bisa memahami benar tentang karakteristik dari proses-proses pemidanaan yang berlangsung. Dari mulai masa lalu ya, teori-teori pembalasan ya, retributif kembali kepada punishment, yang terakhir ini sekarang kita masuk di restoratif justice ya. Ada fenomena menarik ketika para ahli hukum pidana melakukan pendekatan hukum yang non penal, non hukum pidana. Salah satunya ini yang saya katakan adalah restoratif justice. Di tingkat kepolisian ada restoratif justice, di tingkat kejaksaan juga sudah ada restoratif justice. Terakhir itu dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 ya. Jadi padahal itu sudah P21, kasusnya sudah masuk, sudah jalan, lalu kemudian di restoratif justice. Nah, saya seringkali mengatakan dalam tanda kutip hati-hati, restoratif justice untuk kasus yang mana dulu? Tidak semua bisa restoratif justice. Kalau kasusnya pembunuhan, bagaimana restoratif justice? Nah, jadi kemungkinan ke depan adalah proses-proses penggunaan restoratif justice atau yang kita kenal dengan mediasi penal itu dilakukan ya untuk menghindari beban-beban proses peradilan yang harusnya masuk di lapas, padahal kapasitasnya itu terbatas. Gitu. Nah, jadi diharapkan ke depan adalah warga binaan
petugas kemasyarakatan itu dia melakukan proses pembinaan sesuai dengan apa yang dilihatkan. Mungkin yang menjadi catatan adalah isi dari pembinaan kemasyarakatan, ya, pembinaan yang harus dilihat. Terakhir kalau tidak salah itu PP 3199 yang diganti dengan PP seperti itu. Nah, PP itu kemudian dipertanyakan. Kalau kita bicara tentang konsistensinya, apakah PP 3199 dan PP sebelumnya itu dia masih mampu menjawab Undang-Undang 1295? Ini yang di dalam RUU Undang-Undang PAS ya, UPAS yang baru, ini yang harus dijawab. Sehingga pembinaan itu tidak sekedar orang masuk seolah-olah ini misalnya pagi bangun jam berapa harus gabung dan segala macam seperti itu. Nah ini yang tentunya menurut saya harus diperhatikan. Nah kemudian yang berikut tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan ya. Tadi saya katakan bahwa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemasyarakatan PK harus memiliki kemampuan plus, ya kemampuan plus penguasaan diri orang lain. Kenapa? Yang dihadapi ini adalah orang sakit, ya, dalam tanda kutip. Jadi orang sakit yang kita tugasnya adalah membuat mereka menjadi berguna. Ada catatan di situ bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang punya status sosial yang berbeda. Korup misalnya itu punya intelektual yang tinggi, ya penjahat-penjahat yang pintar-pintar itu. Sementara mungkin yang petugas PK-nya itu pendidikannya mungkin ya D4 atau S1. Nah, ini yang juga kita harus bisa mengimbangi pikiran-pikiran seperti itu. Sehingga mungkin bagi warga binaan pemasyarakatan yang di bidang memang dulu kamu aja lulusan begitu, saya yang ini. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Karena itu saya katakan dia plus dalam arti bukan kualifikasi pendidikan, plus dalam arti penguasaan materi yang dia terkait dengan hal-hal yang diberikan nanti kepada pembinaan. Nah kemudian dari segi perspektif filosofi pemidanaan, PK adalah petugas pembina yang ditugaskan membina ya, seseorang atau sekelompok orang di suatu tempat khusus terikat dengan etika dan norma yang berbeda dengan masyarakat umumnya. Itu tadi saya katakan. Dia berbeda dengan masyarakat umum. Kalau di umum dia bebas, dia mau bikin apa boleh. Tapi di lapas nggak bisa, dia terbatas dengan ada SOP yang harus ditangani. Nah karena itu PK mesti memahami apa dasar dan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim. Ini bukan hal gampang karena menjatuhkan pidana penjara 2 atau 5 tahun dan dieksekusi di lapas bukan semata-mata sebagai akibat dilanggarnya hukum, tetapi makna pemberian pidana justru mengingat ingin membuat warga binaan pemasyarakatan itu sadar bahwa melakukan suatu perbuatan dan mengakibatkan orang lain luka, menderita dan meninggal adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Jadi ada kesalahan melawan hukum. Nah, ini yang terkadang orang lupa. Saya seringkali dalam kuliah saya bilang begini. Saya setuju kalau misalnya pelanggaran tindak pidana ringan di piring lalu lintas itu. Jadi kasih bayar di bank, nggak usah di pengadilan. Nah, kalau di pengadilan, ya panjang ceritanya orang dipanggil. Yohanes, saya Pak, kamu dihukum 400 sekian. Berapa Pak harganya? 50 aja. Jadi dia nggak memahami bahwa you salah, you going. Harusnya you salah. Itu yang dipahami. Jadi proses peradilan harus mengatakan bahwa kamu salah. Tapi kan bayar gampang, selesai. Itu belum termasuk misalnya dia pakai calo di luar. Calo yang berhadapan. Nah, jadi kalau misalnya proses bayar di bank 500, 1 juta, kapok kan gitu. Jadi kesalahannya muncul ketika dia tahu bahwa dia membuat pelanggaran. Nah itu yang sama juga dengan ini. Jadi warga binaan yang masuk di lembaga, dia tahu bahwa dia salah. Termasuk yang tadi saya katakan koruptor yang pintar-pintar itu. Dia salah, tetapi warga binaan yang punya pengetahuan plus itu harus memberikan pikiran-pikiran bahwa ya bagaimana kita bisa melakukan proses perubahan. Saya pikir untuk sementara begitu, nanti mungkin ada lanjutan kalau kita bisa. Terima kasih narasumber pertama Bapak John Pasal Desi yang telah menyampaikan terkait bagaimana keterlibatan pembimbing kemasyarakatan dalam mendukung revitalisasi kemasyarakatan. Jadi memang ini menjadi
tugas pendidik kemasyarakatan, bagaimana supaya proses hukum itu tidak terlalu lama, tidak membuat kapasitas karena semuanya langsung masuk ke lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya untuk yang kedua akan kami persilahkan Ibu Alwiah F. Alaitus SHLH, Kepala Biro Hukum Pemprov Maluku, yang mungkin nanti akan menyampaikan paparan terkait bagaimana konsep teoretik revitalisasi pendidikan kemasyarakatan. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Alwiah untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelum saya memulai, mungkin perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan status pembimbing kemasyarakatan di dalam penyelenggaraan kemasyarakatan ini, bagaimana kita ketahui itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 1295 tentang pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sampai dengan PP Nomor 31 tentang pembinaan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, dan terakhir adalah Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Pemasyarakatan yang ruang lingkup perannya semula terbatas pada fase adjudikasi saja, saat ini telah berkembang sampai dengan fase pra dan purna adjudikasi, yang terwujud dalam lembaga rutan, rumah penyimpanan benda sitaan, kemudian balai pemasyarakatan, dan lapas itu sendiri. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak John bahwa sistem peradilan kita adalah sistem peradilan pidana terpadu, Integrated Criminal Justice System. Nah, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis di dalam sistem peradilan pidana terpadu ini. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis, yaitu mempunyai tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam tahap proses dan pasca peradilan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita adalah bagaimanakah keterlibatan pembimbing kemasyarakatan dalam mendukung revitalisasi pemasyarakatan. Nah, bimbingan kemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian dari tata peradilan pidana, mengandung aspek penegakan hukum berdasarkan pada Pancasila. Apabila kita cermati pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah salah satu bagian dari petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan kemasyarakatan. Yang lebih spesifik lagi pada pasal 1 angka 5 Permenkumham nomor 35 tahun 2018 telah menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Ini yang tadi sudah disampaikan betapa pentingnya 5 ini oleh Ibu Kepala Badan tadi, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Nah, regulasi yang mendasari keterlibatan dan peran penting PK dalam revitalisasi kemasyarakatan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan, begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran PK ini lebih luas dan penting karena dilibatkan secara efektif dalam penyidikan, penuntutan, serta dalam pengambilan putusan hakim yang ini ada di dalam Undang-Undang SPPA. Hasil penelitian kemasyarakatan menjadi suatu bahan informasi dan bahan pertimbangan yang penting bagi polisi, jaksa penuntut umum, dan juga hakim.
Untuk semakin menegaskan peran PK dalam revitalisasi pemasyarakatan, pada pasal 2 Permenkumham nomor 35 tahun 2018 juga mengatur tentang tujuan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, yang salah satunya adalah peningkatan peran pembimbing pemasyarakatan. Di dalam pasal 28 Permenkumham nomor 35 tahun 2018 ini telah mengatur ruang lingkup tugas dan fungsi PK dalam hal revitalisasi pembimbingan klien, yang antara lain peningkatan fungsi pembimbingan klien dalam penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan, dan perlindungan HAM. Nah, ini yang perlu sangat kita cermati terkait dengan perubahan perilaku. Apakah setelah seseorang itu dia dihukum, apakah terjadi perubahan perilaku atau tidak? Karena kita lihat ada narapidana yang melakukan perbuatan melawan hukum secara berulang dengan perbuatan melawan hukum yang sama. Nah, secara garis besar ada 3 keterlibatan PK dalam revitalisasi kemasyarakatan. Yang pertama, revitalisasi pelayanan tahanan, di mana pembimbing kemasyarakatan berperan mengklasifikasi risiko untuk penempatan, program pelayanan tahanan, dan program intervensi baik individu maupun kelompok. Kemudian, revitalisasi pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan, perubahan perilaku, dan penurunan tingkat risiko. 3 tujuan ini didasari oleh penelitian kemasyarakatan dan diselenggarakan dengan klasifikasi lapas itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah revitalisasi pembimbingan klien. Ya, mungkin itu garis-garis besar yang dapat saya sampaikan terkait keterlibatan PK dalam mendukung revitalisasi kemasyarakatan. Karena ini sifatnya obrolan dan kita dialog online, jadi saya rasa mungkin kita akan lebih perbanyak di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Awi Haletus yang telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya kami akan meminta kehadiran Bapak Trisabto Nugroho dari Permenkumham yang hadir secara virtual. Nanti Pak Trisabto akan menyampaikan paparan terkait bagaimana optimalisasi peran PK dalam rangka mendukung revitalisasi penyelenggaraan. Silakan Pak Trisabto dari Asesmen Virtual Jakarta untuk menyampaikan paparan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Kepala Divisi Administrasi Kanwil Maluku, Bapak PLT Divisi Jankum Kanwil Maluku, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala Badan Penelitian Hukum dan HAM, yang kami hormati pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM, Bapak Kepala Kantor Wilayah Maluku, dan juga jajaran kantor wilayah Maluku. Kemudian yang kami hormati Bapak narasumber dari Universitas Patimura, Ibu Kepala Biro Hukum dari Provinsi Maluku, dan teman-teman ataupun peserta diskusi opini pada pagi siang waktu Indonesia Timur pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan kami untuk memaparkan hasil penelitian yang kami lakukan, yang Balitbang lakukan pada tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memaparkan hasil penelitian yang kami laksanakan pada tahun 2020. Ibu Bapak yang kami hormati, bahwasanya seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Badan, yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Maluku, judul dari penelitian pada kesempatan siang hari ini adalah optimalisasi peran pembimbing pemasyarakatan dalam rangka mendukung revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Kemudian ada hal yang mendasari di dalam penelitian ini adalah faktor juridis maupun faktual problem. Yang pertama tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Kaban, kemudian juga disinggung oleh kepala narasumber yang kedua dari Biro Hukum, yaitu terkait masalah sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan
untuk membentuk BPP menjadi manusia seutuhnya. Dalam hal ini tentu saja untuk menyadari kesalahan, memperbaiki, tidak ada pengulangan. Kemudian juga terkait dengan regulasi Permenkumham 35 tahun 2018, bahwasanya memang revitalisasi pemasyarakatan adalah upaya untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan. Ketika kita bicara masalah revitalisasi pemasyarakatan, ada ternyata di sini bahwasanya memang ada dua hal yang memang sangat penting, yaitu terkait dengan assessment untuk kebutuhan resiko ataupun kebutuhan untuk asesmen resiko maupun kebutuhan, kemudian juga untuk perawatan tahanan, dan kemudian juga untuk klasifikasi, sehingga dari hasil asesmen tersebut perlu dilakukan klasifikasi dengan tentu saja berdasarkan hasil litmas yang sudah dilakukan. Apakah narapidana tersebut juga ditempatkan di dalam maksimum security, minimum maupun medium. Kemudian dalam pasal 31 ayat 5 Permenkumham 35 bahwasanya memang fungsi PK adalah melakukan litmas, pembimbingan pengawasan, dan pendampingan klien baik di dalam maupun di luar proses pengadilan. Itu adalah ada beberapa hal yang memang menjadi faktual yuridis di dalam penelitian itu. Kemudian Permenpan 22 tahun 2016 terkait dengan jabatan fungsional PK. Itu adalah menjadi faktual yuridis di dalam penelitian ini. Kemudian yang menjadi dasar ataupun faktual problem di dalam penelitian adalah bahwasanya mengingat kabupaten kota yang ada berjumlah 514. Sedangkan jumlah Bapas adalah 90 UPT. Bila kita melihat di dalam data yang ada ternyata masih ada ketimpangan, yaitu masih ada kekurangan 424 Bapas baru yang harus dibangun. Namun mengingat kondisi keuangan negara, tentu saja hal ini menjadi pertimbangan. Sehingga kenapa tidak dibangun di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia. Sedangkan jumlah PK yang ada di saat ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kaban adalah sekitar 2.321 PK. Ini adalah data tahun 2020. Kemudian masih ada kekurangan sekitar 5.000 jumlah PK yang ada di seluruh Bapas di Indonesia. Kemudian juga mengingat wilayah kerja yang sangat luas, tentu saja kenapa peran PK saat ini belum terlalu optimal. Sehingga ada hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan, kita kuatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kemudian juga dari latar belakang ataupun faktual problem yang ada masih banyak keluhan terkait dengan kualitas litmas yang ada. Sehingga hal itu seharusnya litmas menjadi informasi bagi penegak hukum di dalam membuat sebuah keputusan di dalam pengadilan. Itu dua yang mendasari terkait dengan penelitian ini. Kemudian di dalam penelitian ini kami juga membuat sebuah rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana optimalisasi peran PK di dalam rangka mendukung penyelenggaraan revitalisasi pemasyarakatan. Kemudian yang kedua adalah kendala apa saja yang dihadapi PK dalam mendukung penyelenggaraan revitalisasi pemasyarakatan. Yang ketiga juga terkait dengan bagaimana strategi optimalisasi peran PK di dalam mendukung penyelenggaraan revitalisasi pemasyarakatan. Tujuan juga selaras dengan rumusan masalah ataupun pertanyaan di dalam penelitian ini. Sedangkan metodologi yang kami gunakan di dalam penelitian yaitu metode gabungan atau mixed method, yaitu pendekatan kuantitatif. Coba kita ingin mendapatkan data, informasi kepada teman-teman PK, kemudian data kualitatif, kita melakukan wawancara dan observasi dengan kepala Bapas, kemudian dengan beberapa kepala rutan maupun kepala lapas. Populasi sampel yang kami gunakan adalah di Bapas, rutan, dan lapas. Kemudian kami menggunakan teknik alat pengumpulan data kuesioner online, wawancara, Google Form, karena mengingat pandemi yang masih berlangsung. Kemudian pengolahan data, tabulasi data, pengelompokan data, wawancara, dan pengamatan. Kemudian kami menganalisis data secara deskriptif untuk menggambarkan keadaan ataupun fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Lokasi dari penelitian ini adalah DKI Jakarta, Aceh, Sumut, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalsel, dan Bali.
Berikut ini adalah hasil penelitian yang kami dapatkan di dalam penelitian optimalisasi. Dalam penelitian ini ada 35 UPT ataupun Satker, 34 adalah Bapas, kemudian 2 kantor wilayah. Berdasarkan hasil penelitian, kita coba dari 367 melihat bahwasanya karakteristik dari teman-teman APK berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas memang adalah pendidikan S1 yaitu 85%, kemudian disusul S2 maupun S3. Dari jenjang jabatan kita mengambil sampel dari jenjang pertama, muda, madya maupun utama, dan didominasi oleh PK pertama, yaitu kurang lebih 206 responden. Kemudian kami juga ingin mengetahui proses perekrutmen di dalam formasi PK. Ternyata ada 2 cara ataupun 2 mekanisme, yaitu melalui impassing ataupun formasi CPNS. Jadi lebih didominasi oleh impassing, yaitu sebesar 61%, sedangkan 39%-nya adalah lewat formasi CPNS. Kemudian terkait dengan gender masih tetap didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 65%, sedangkan sisanya adalah yaitu perempuan. Kemudian kami coba ingin menggali data dan informasi terkait penelitian ini. Kami juga menanyakan di dalam apakah struktur yang ada terkait dengan balai pemasyarakatan sudah sesuai dengan dan mendukung tugas pelaksanaan tugas dan fungsi. Ternyata 69% responden menjawab bahwasanya Bapas secara struktur sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang ada, mengingat bahwasanya sekarang berdasarkan Permenpan nomor 22 tahun 2016 bahwasanya sudah merupakan JFT, sehingga secara hierarkis memang seharusnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bapas. Sudah berumur 33 tahun terkait dengan keputusan struktur organisasi Bapas pada tahun 1987, tentu saja hal ini menjadi catatan ataupun perlu dicermati untuk merespon perkembangan lingstranya baik internal maupun eksternal. Kemudian terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Jadi 6% menyatakan bahwa mereka belum melakukan pendidikan. Bahwasanya bila kita merunut pada aturan yang ada, tentu saja ini memang sedikit agak, walaupun memang prosentasenya sedikit, namun ini tidak sesuai dengan aturan yang ada, bahwasanya prasyarat untuk menduduki sebuah jabatan harus melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian juga dari 367 responden, bahwasanya 34% dari responden menyatakan bahwa belum dilakukan uji kompetensi. Sehingga kenapa hal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan teman-teman PK di dalam melakukan litmas, pendampingan dan pengawasan baik bagi tahanan maupun narapidana maupun narapidana anak. Kemudian kami juga menanyakan terkait dengan penempatan PK Bapas apakah saat ini ideal atau belum. Ternyata bahwasanya 53% responden menjawab belum ideal karena mengingat memang wilayah wilayah yang sangat luas, kondisi geografis yang memang berbeda, tidak semua daratan, lautan. Dan satu contoh mungkin di Bapas Kota Cane ada 2 lapas, 1 rutan, ada 150 case, di situ ada 20 PK. Tentu saja bila kita mengacu dengan Permenpan 22 2016, itu teman-teman juga akan kesulitan ketika mereka ingin mendapatkan ataupun SKP mereka untuk memenuhi SKP mereka. Bahwasanya di dalam peraturan itu setiap PK harus setiap tahunnya harus mempunyai poin di 3 pengawasan, 3 pembimbingan, kemudian pendampingan maupun litmas dan pekerjaan yang lain. Kemudian juga kami menanyakan apakah juga penyebaran ataupun penempatan PK Bapas itu memang sudah sesuai ataupun memperhitungkan jenjang karir. Namun sebanyak 22% menyatakan bahwasanya penempatan PK Bapas belum mempertimbangkan karir dan belum sesuai dengan Permen Kumham nomor 7 2017 terkait dengan pedoman penempatan PK.
bahwasanya sebagai contoh case di Bali, ada teman-teman juga kan di situ, bahwasanya jenjang PK dari pertama, muda, madya, utama itu berdasarkan klasifikasi case 1 hingga case 6, sehingga ketika di Bali ada teman madya yang harus menyelesaikan PK 1, case 1, case 2, namun di sana tidak ada case 1 maupun case 2. Tentu saja ini di dalam pengembangan karir akan menjadi permasalahan tersendiri ketika penempatan tidak berdasarkan proyeksi kebutuhan maupun case yang ada. Karena mengingat PK sekarang adalah JFT dan juga sesuai dengan Permenpan nomor 22 tahun 2016. Berikutnya adalah bahwasanya salah satu peran PK adalah melakukan pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, pra adjudifikasi maupun pasca adjudifikasi, baik di pengadilan, di kepolisian, kemudian di pengadilan, maupun di dalam putusan, kemudian di dalam penempatan di LPK anak, bahwasanya 31% menjawab bahwa mereka tidak dilibatkan di dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, ketika kita menggali data secara kualitatif, ternyata memang di sini tidak adanya persepsi yang sama ataupun pemahaman terhadap regulasi 11 2012 terkait SPPA dari aparat penegak hukum yang lain, dari kepolisian maupun kejaksaan. Tentu saat ini adanya upaya khususnya dari aparat penegak hukum yang lain untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap regulasi sehingga peran-peran PK ini dapat berjalan dengan optimal. Kemudian kami juga menggali data terkait apakah PK selama ini membuat rencana program Litmas, karena hal ini sangat penting. Ternyata hanya 70% yang menjawab bahwasanya memang mereka membuat sebuah program Litmas terkait dengan pembinaan di lapas, sehingga karena ini sangat penting sekali untuk melihat apakah pembinaan yang sudah dilakukan berdasarkan hasil Litmas itu tepat atau tidak. Karena salah satu fungsi Litmas adalah untuk menemukan pembinaan yang tepat bagi warga binaan, karena tidak setiap warga binaan mempunyai treatment yang sama. Tentu saja ini menjadi catatan tersendiri agar teman-teman PK juga mencermati regulasi baik di Permenpan maupun apa yang ada di Permenkumham 35/2018. Terkait dengan penempatan tahanan BBP maupun anak didik, pemasyarakatan, apakah berdasarkan klasifikasi? Hanya 74% yang menjawab bahwasanya mereka penempatannya berdasarkan Litmas dan ada pengklasifikasian. Namun 26% ini menjawab bahwasanya penempatan tahanan maupun BBP maupun anak didik tidak berdasarkan klasifikasi. Hal ini didasari adanya keterbatasan apa yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Kaban terkait masalah minimnya sarana prasarana, sehingga tentu saja hal ini akan membuat ataupun menyulitkan teman-teman baik di Bapas maupun di rutan lapas untuk membuat ataupun mengklasifikasikan berdasarkan apakah maksimum, medium, karena memang keterbatasan sarana yang ada. Kami juga ingin melihat apa kendala yang dihadapi teman-teman PK di dalam mendukung penyelenggaraan revitalisasi pemasyarakat. Seperti tadi yang sudah disinggung oleh Ibu Kaban, bahwasanya ada kendala regulasi dan dukungan kebijakan, belum ada koordinasi ataupun persamaan yang sama oleh para KUPT, sehingga hal ini tidak berjalan efektif di dalam pelaksanaan revitalisasi pemasarakatan. Kemudian dukungan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas masih terbatas, kemudian dukungan prasarana maupun anggaran yang sangat minim, sehingga hal ini menjadi kendala di dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi teman-teman PK. Kemudian apa strategi yang memang perlu ditempuh atau dilakukan bagi teman-teman PK di dalam melaksanakan tugas yang fungsi? Yang pertama, karena memang belum meratanya atau pendidikan yang dilakukan terhadap untuk peningkatan kompetensi teman-teman PK, bekerjasama dengan BPSDM Hukum dan HAM untuk melakukan crash program untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas PK terkait dengan asesor, pendidikan konseling, teknik wawancara,
metode riset penelitian, serta kemampuan substansi lainnya melalui IT, yaitu e-learning, kemudian memetakan rasio kebutuhan antara pembimbing kemasyarakatan dengan jumlah tahanan, napi, klien. Kemudian yang ketiga, strategi yang memang perlu dilakukan adalah mengaktifkan kembali Posbapas dengan menempatkan pembimbing kemasyarakatan yang ada di rutan dan LP, karena ini mempertimbangkan kondisi kabupaten kota yang memang belum semuanya memiliki Bapas, serta kondisi geografis yang memang beragam di Indonesia. Yang ketiga adalah melakukan asesmen kebutuhan dan asesmen risiko secara bertahap terhadap tahanan maupun napi dan klien untuk penempatan tahanan berdasarkan tingkat risiko. Perlu terkait dengan regulasi, perlu adanya pelaksanaan petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan di dalam mendukung revitalisasi pemasyarakatan. Kemudian juga persamaan persepsi, pemenuhan sarana prasarana, mengembangkan sistem database pemasyarakat yang terintegrasi yang memang membuat jejak rekam dan seluruh data profil tahanan dan napi. Itu adalah strategi yang memang perlu dilakukan di dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi PK. Kemudian dalam penelitian ini ada 3 kesimpulan, yaitu terkait dengan revitalisasi pelayan tahanan, mandat kepada PK untuk melakukan proses penilaian risiko menjadi dasar penempatan tahanan yang merupakan bagian dari Litmas. Kemudian terkait kendala dan hambatan, belum dapat secara optimal mendukung terkait regulasi, SDM, dan sebagainya. Kemudian permasalahan anggaran menjadi hal yang klasik, yang memang sampai saat ini juga masih responnya juga belum terlalu masif, sehingga akan mempengaruhi tugas dan fungsi. Ada beberapa rekomendasi yang memang perlu kami sampaikan di dalam penelitian ini. Yang pertama, penempatan kepala satuan di unit pelaksanaan teknis harus melalui fit and proper test yang terukur, karena berdampak pada pemahaman tugas dan fungsi serta komitmen dalam menjalankan tugas tersebut, sehingga optimalisasi saat ini belum bisa dilaksanakan secara baik. Kemudian di Cenpas dan BPSDM menyusun kurikulum pendidikan pelatihan yang baku bagi jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan, kemudian juga melakukan ataupun menyusun pendidikan dan pelatihan bahan uji kompetensi bagi pembimbing pemasyarakatan. Perlu ada regulasi untuk mengintervensi aparat penegak hukum lainnya, APH, dalam proses pembuatan penelitian pada proses perapatan tahanan dewasa, karena saat ini di Undang-Undang SPPA bisa mengatur terkait dengan anak yang berhadapan hukum, namun di dalam tahanan dewasa maupun napi, hal ini belum ada payung hukum yang untuk mengintervensi aparat penegak hukum lainnya. Kemudian rekomendasi yang kelima adalah bahwasanya penempatan PK perlu mempertimbangkan rasio ketersediaan tadi, jumlah klien, tahanan, dan anak didik. Yang keenam adalah perlu dilakukan assessment, karena ini sangat penting bagi tahanan maupun napi, yang memang secara bertahap. Kalau kita melihat ada berapa ribu yang belum dilakukan assessment, karena ini akan sangat penting di dalam melakukan klasifikasi, kemudian di dalam pembinaan di lapas. Izin Pak Sabto. Ya, baik. Boleh mungkin dipercepat karena. Oke, baik. Baik Bapak Moderator, ini yang terakhir adalah perlu juga di dalam pengembangan sistem database, karena memang sangat penting, sehingga semua terintegrasi data yang ada di Bapas maupun di rutan maupun di lapas, sehingga akan memudahkan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sabto Nugroho yang telah menyampaikan data-data terkait pos PK dan juga lapas yang ada. Mungkin untuk terakhir kami berikan waktu 15 menit untuk semua audiens yang hadir melalui virtual. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun masukan. Kami akan lihat di chat-chatnya dulu yang sudah masuk, nanti akan kami jawab dan juga disampaikan kepada siapa. Tapi kalau memang langsung mau juga tidak apa-apa. Jadi ada 2 opsi.
menulis chat ataupun langsung menyampaikan melalui sound yang ada di terima kasih. Silakan. Yang sudah ada bisa langsung di shot. Ya. Mohon disebutkan nama dan asalnya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saleh Suat. Saya dari akademisi IAIN Ambon. Mungkin saya salam dulu. Yang terhormat mungkin kepada para pimpinan Ibu dari Balitbang Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian berikutnya selaku penyelenggara dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Maluku, yang terhormat Ibu Alwia Fadlun Ali Idrus, SHMH, selaku Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku, dan guru saya, dosen saya, Dr. John Pasalbesi. Langsung saja Pak, mungkin ini pertanyaannya saya tujukan kepada Pak John Pasalbesi. Menarik sekali materi yang dipaparkan oleh Pak John tadi. Esensi dari materinya tadi terkait dengan masalah warga binaan Pak di dalam pemasyarakatan. Yang menjadi pertanyaannya ini karena ada satu bahasa atau satu kalimat yang Pak sampaikan di situ bahwa sebetulnya pembinaan ini kan untuk orang sakit gitu Pak. Nah, menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang tidak sakit Pak, yang menjadi korban peradilan? Karena kalau kita belajar sistem peradilan pidana yang dulu pernah saya dapat dari Bapak itu kan dari tahapan penyidikan, penyelidikan, penuntutan sampai kepada pemasyarakatan. Ini adalah tahapan-tahapan yang memang banyak celah kalau kita lihat terkait dengan potensi-potensi peradilan sesat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya tadi Pak. Bagaimana dengan orang yang kemudian tidak bersalah dan menjadi korban peradilan sesat? Lalu kemudian dia masuk di dalam pembinaan atau warga binaan di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Nah, sebetulnya esensi dari pemasyarakatan ini dia mengena tidak, Pak? Karena ini kan tujuannya tadi untuk orang sakit. Bagaimana dengan orang tidak sakit, Pak? Apakah kemudian tujuan daripada pemasyarakatan ini itu esensinya dapat? Karena kalau orang tidak sakit, bagaimana dengan fungsi dari PK tadi? Mungkin demikian dari pertanyaan saya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Saleh. Mungkin langsung sampaikan kepada Pak untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Saleh. Terima kasih pertanyaan. Jadi maksud saya orang sakit itu adalah mereka yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak sakit. Jadi secara psikis mereka tidak sakit. Cuman karena mereka itu melakukan pelanggaran hukum sehingga mereka itu ada di dalam lembaga. Nah, pertanyaan saudara adalah bagaimana orang yang tidak sakit, hanya mereka yang korban. Nah, ini sebenarnya catatan bagi PK dalam arti Litmas. Jadi sebelum dia masuk, Litmas membuat catatan latar belakang dari orang yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya dia itu, walaupun memang secara normatif, putusan pengadilan itu punya kekuatan. Karena dia dinyatakan bersalah, tapi secara sosiologis atau psikologis, ini orang karena ada sesuatu yang membuat dia terpaksa melakukan. Dan itu catatan Litmas. Sehingga pembinaan yang dilakukan, selain mengikuti pembinaan-pembinaan sifat umum, ada pembinaan-pembinaan yang secara khusus bisa dilakukan. Nah, karena itu, pembimbing pemasyarakatan ini paling penting. Jadi, katakanlah mungkin kita pembimbing pemasyarakatan itu semacam mentor. Gitu. Jadi mentor itu dia bisa memahami bagaimana anak didiknya itu mulai masuk sampai keluar, susahnya apa, persoalannya apa, itu jadi catatan sehingga pendekatan-pendekatan itu yang harus diperhatikan dalam proses pembinaan itu. Saya khawatir kalau seandainya pembimbing pemasyarakatan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya standar ya, terhadap orang yang di top tadi katakan itu, dia merasa bahwa saya tidak salah, tapi saya terpaksa melakukan. Nah, karena itu pendekatan-pendekatan seperti itu yang di dalam catatan pembimbing masyarakat
standar umum dalam perundang, tetapi ada juga hal-hal tertentu yang harus kita dekati. Jadi usahakan bagaimana kita mengeluarkan mereka dari proses. Walaupun demikian, dia sudah melakukan suatu perbuatan yang kemudian dia dijatuhi pidana. Gitu. Nah itu yang harus dihilangkan seperti itu. Ya, itu catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Mungkin kita berikan satu lagi kesempatan bertanya. Ini yang terakhir. Silakan Bapak Ibu. Ada yang lain ataupun chat? Kami akan membacakan pertanyaan dari kita. Ya, bisa dibacakan. Oh ya, silakan Dari Dobo untuk menyampaikan kalau mau masuk. Silakan. Ya, izin Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Mario Peta dari Lapas Dobo ingin bertanya kepada Bapak Trisabto dari Balitbangkumham terkait dengan pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan di Lapas Kelas 3 Dobo terkait dengan penempatan pembimbing kemasyarakatan. Dapat saya jelaskan bahwa daerah Bapas Kelas 3, daerah kerja Bapas Kelas 3 Samlaki sampai pada Kabupaten Kepulauan Aro. Nah, dalam hal ini karena letak geografis dan sumber daya manusia yang kurang, sehingga dari Bapas Samlaki ada alternatif untuk penempatan PK-Bapas di Lapas Dobo ini tidak melalui PK-Bapas yang seharusnya lewat jabatan fungsional, tapi saya ditugaskan untuk melakukan litmas dan juga proses diversi di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira dari legalitas atau legal standing saya pada saat membuat litmas itu kira-kira bisa dikatakan maksudnya bisa masuk ataukah memang dari sisi hukumnya tidak sesuai begitu, Pak? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin bisa dari Pak Sabto. Baik, Pak Moderator, mungkin langsung saya respon apa yang disampaikan oleh Bapak dari Lapas Dobo, bahwasanya memang sejak dikeluarkannya ataupun diterbitkannya Permenpan 22 2016 terkait dengan JFT, tentu saja hal itu memang sudah tidak dari sisi regulasi tidak bisa dilakukan lagi. Bisa dilakukan ketika memang sebenarnya ada penempatan PK di Lapas Dobo. Seperti halnya ada di rutan Rantau di Kalimantan Selatan itu karena memang kondisi geografis yang memang sangat jauh sehingga ditempatkan PK. Sehingga di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari teman-teman PK di rutan maupun di lapas itu akan berjalan dengan baik. Namun yang menjadi kendala tadi apa yang saya sampaikan bahwasanya di dalam penelitian saya masih kurangnya persamaan persepsi antara KUPT. Sekarang katakanlah seperti ini, ketika teman-teman PK ditempatkan di lapas maupun di rutan, itu banyak kepala UPT yang tidak berkenan gitu loh, karena seolah-olah kalau mungkin dalam bahasa di Jakarta, Anda mau ngerebut lapak saya gitu loh, katakanlah seperti itu. Nah, seperti itu kan memang perlu adanya persamaan persepsi karena tentu saja tujuannya adalah tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah menjadikan narapidana tadi tidak mengulangi dan menjadi warga yang memang kembali diterima di lingkungan masing-masing. Dari sisi pendekatan regulasi tidak bisa, Bapak, karena yang melakukan litmas maupun pendampingan itu adalah seorang jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan yang berdasarkan SK. Dulu ketika belum terbit Permenpan nomor 22 2016 bisa dilakukan, makanya di setiap lapas maupun rutan dibangun Bapas. Namun karena sekarang sudah JFT,
banyak teman-teman di lapas maupun di rutan yang keberatan karena itu bukan merupakan tugas dan fungsi. Sekarang katakanlah Bapak di Lapas Dobo tugas fungsinya bukan sebagai PK dan dituntut untuk melakukan pekerjaan katakanlah yang bukan pekerjaannya, tentu saja itu hal tidak kurang bagus itu Bapak. Dan juga dari sisi regulasi memang tidak diperbolehkan Bapak, tidak valid. Begitu. Mungkin apa yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan dari Bapak dari Lapas Dobo. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sabto. Saya tambah satu lagi pertanyaan, tapi yang singkat dan padat. Saya jawaban itu tidak panjang. Terima kasih. Lapas Ambon nampaknya mau bertanya ini. Silakan Pak Saiful. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar Pak? Soalnya suara Bapak kurang terdengar di lapas Pak. Jadi kami coba ganti sarana dari laptop ke HP Pak. Karena ini menarik untuk kita bahas bersama. Yang kami hormati Ibu Kabadan Litbang, Ibu Dr. Utami, yang kami hormati Bapak Dr. John Pasal Besi, kopromotor kami, yang kami hormati Karo Hukum Ibu Pia, Pak Trisabto, dan teman-teman semua. Menarik sekali penjelasan terkait dengan peranan PK dalam revitalisasi pemasyarakatan. Ada beberapa hal yang ingin kami juga sampaikan pada kesempatan ini, terutama ke Pak Trisabto, bahwa berbicara tentang revitalisasi Permen 35 tahun 2018, ini merupakan ide cemerlang dari Ibu Utami yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Pemasyarakatan. Kami hanya ingin sampaikan bahwa jangan sampai berubah jabatan Dirjen, berubah lagi aksi ataupun titipan terkait dengan revitalisasi, karena hakikat revitalisasi itu sendiri bagaimana memindahkan risiko dari maksimum, medium, sampai pada tingkat minimum. Disitulah peran PK, kemampuan PK sebagai asesor untuk mengasesmen semua perilaku-perilaku narapidana yang dimulai dari tahanan sampai dengan klien. Kita butuh aksi nyata, Pak Tri. Terima kasih untuk data-data yang sudah kami lihat tadi. Karena apapun yang terjadi, revitalisasi ini harus jalan. Dampaknya terhadap anggaran. Karena berbicara tentang medium, berbicara tentang maksimum, ada anggaran-anggaran disiapkan untuk setiap tahapan lapas terkait dengan standar prosedur pada tahapan masing-masing. Yang kedua, saya ingin mungkin dengan Pak Trisabto juga, saya ingin sampaikan bahwa sekiranya program revitalisasi ini bisa jadikan isu strategi nasional Kementerian Hukum HAM. Sehingga penambahan PK bukan hanya menjadi bagian terkecil daripada penambahan formasi pegawai, tetapi menjadi agen terpenting untuk bagaimana setiap tahun formasi penerimaan pegawai khusus PK, baik itu dalam bentuk penerimaan CPNS dengan pangkat golongan 3A maupun dengan sistem in-passing, itu bisa menjadi dominan sehingga bisa menjawab semua permasalahan yang terkait dengan revitalisasi pemasyarakatan, terbulang juga terkait dengan misalnya masalah penambahan beberapa organisasi Bapas yang ada di kabupaten kota. Saat ini pun kita lihat Bapas di Maluku hanya satu di Ambon dan satu di Maluku Tenggara. Sementara UPT juga banyak ada di Pulau Seram. Nah, ini pun perlu diperhitungkan, apalagi Maluku termasuk daerah yang sifatnya kepulauan. Anggaran kami di sini, Maluku sama dengan yang ada di Pulau Jawa. Sementara bedanya Pulau Jawa dengan daratan terjangkau 100.000, 20.000, bisa sampai di UPT PAS yang ada. Sementara Maluku harus menyeberang laut yang cukup luar biasa. Terus, ini cerita sedikit tadi pagi ini saya ketemu dengan salah satu PK yang ada di Bapas Ambon. Saya menyampaikan saja bahwa sebuah lapas yang dikatakan bagus dan baik itu apabila 70% narapidananya itu bekerja dan 30% itu tidak bekerja. Kita berharap PK itu mampu mendorong itu. Karena kalau saya lihat di Lapas Ambon sendiri, daya minat napi bekerja itu tidak sama dengan saudara kita yang ada di tempat lain. Pengalaman di Pulau Seram, pengalaman di Jawa, napi banyak yang bekerja. Bagaimana mendorong itu? Disitulah juga butuh peran PK sebagai check and balancing dalam rangka mendorong program pembinaan di dalam lapas. Paling tidak sedikit diancam. Kalau you tidak memiliki program pembinaan kementerian, maka integrasimu akan saya tunda. Karena syarat utama mendapat integrasi adalah harus ada surat litmas yang direkomendasi oleh PK Bapas. Itu saja untuk stretching pada siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin langsung saja ke Pak Trisabto. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kalapas, Pak Saiful Sahri Lapas. Saya sepakat apa yang disampaikan bahwasannya memang revitalisasi itu adalah suatu ide ataupun sebuah gagasan, sebuah cara yang memang sangat ideal. Bisa kita perbandingkan dengan di UK dan Selandia Baru.
Jadi di sana peran PK itu sangat strategis. Semua aparat penegak hukum itu ketika ada case, mereka akan konsultasi ke PK. Sehingga apakah custody perlu apa ditahan, perlu dibebaskan, tahanan kota dan sebagainya. Itu atas pertimbangan dari teman-teman PK. Itu kalau kita bicara di UK maupun di New Zealand. Nah, sangat ideal sekali sebenarnya dan sangat mulia sekali apa yang memang dituangkan di dalam Permenkumham 35 2018 terkait dengan revitalisasi. Namun, tidak adanya payung hukum ataupun regulasi yang memang mewajibkan baik internal maupun eksternal. Katakanlah ketika kita bicara anak selesai karena memang ada payung hukumnya SPPA 11 2012. Namun ketika kita bicara pada tahanan ataupun warga binaan dewasa, seharusnya ketika ada case di kepolisian itu harus segera memanggil PK. Sehingga pertama apa? Tidak adanya overcrowding yang ada di lapas saat ini, sehingga memang sangat sulit sekali ketika Bapak tadi sampaikan kita bicara assessment, resikonya seperti apa, ini kebutuhannya seperti apa, asesmen perawatannya seperti apa, sehingga di dalam penempatan tadi berdasarkan klasifikasi. Itu sangat ideal sekali Bapak. Namun karena tidak adanya regulasi yang memang mengikat baik dari dalam maupun luar, sehingga hal ini belum bisa berjalan optimal. Kemudian juga yang menarik apa yang Bapak sampaikan tadi, ada permasalahan ketika kita bicara dengan warga binaan narkotika. Akan tersandung dengan PP 99 tahun 2012. Satu contoh, di LPP Jakarta, itu terjadi overkapasitas dan memang 90%-nya warga binaannya adalah narkotika. Ketika mengajukan asimilasi tentu saja tersandung dengan regulasi hal. Tentu saja ini memang perlu ada semacam, dan kami berharap bahwasanya di RKUHP maupun di RUU PAS hal ini diakomodasi sehingga tentu saja tidak membuat, katakanlah saat ini kan seolah-olah bahwasanya pekerjaan lapas maupun PK itu kan sangat berat sekali Bapak. Ekspektasi masyarakat sangat mulia tapi tidak didukung oleh stakeholder yang ada di situ. Sehingga tentu saja masih jauh dari panggang apa yang menjadi tujuan mulia tadi dari revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk merespon apa yang disampaikan Bapak Saiful Sahri, Kalapas Ambon. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Sucapto. Dengan jawabnya banyak dari Pak Saiful Sahri, Kalapas Ambon, maka juga kegiatan operativity pada pagi dan siang hari ini. Dari beberapa percakapan yang dapat kami sebutkan adalah bahwa PK itu mempunyai strategis yang mungkin tugas dalam wujud hubungan kesepakatan dalam tahap proses dan tahap pasca peradilan. Kemudian juga tadi ada wacana juga adanya restoratif justice sehingga ini bisa mengurangi overkapasitas yang ada di lapas dan juga masih adanya ketimpangan antara kondisi yang ada di lapas saat ini baik dari kesediaan atau lapas yang belum mencukupi untuk Indonesia, kemudian juga jumlah staf PK-nya juga terbatas, kemudian dari sisi penganggaran juga masih membutuhkan peningkatan, pendidikan juga untuk tambah. Mungkin ini bagian yang dapat kami simpulkan. Kata mungkin semoga diskusi opini ini dapat menambah wawasan kita dan kita semua, terutama untuk teman-teman Bapas, PK Bapas yang ada di Provinsi Maluku, baik PK Madya, PK Muda dan PK Pertama. Kata saya tutup kegiatan kopi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Izin Li Pak. Ya, izin silakan.